Sebagai moderator yaitu Bapak Pancapria. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak Senior Haji Abdul NM. Yang kami hormati pembina Gapki, Pak Tiga, Pak Edi, Pak Dodi, Pak Chandra, dan teman-teman seluruh pimpinan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana pagi berbahagia ini kita diberi kekuatan, kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat berkumpul bersama hari ini di ruangan hotel Dua Weston ini dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Tim Gapki yang selalu mengkoordinasi perusahaan perkebunan disebut sebagai pimpinan dan kita dapat melaksanakan tugas. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang Permentan 01. Bersama ini kami Bapak panggil Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Insinyur Haji Abdul NM. Bapak, ini persilakan. Baik Pak Kadis, tadi ada PR besar buat kita yang disampaikan oleh baik Pak Pembina, Pak Edi, yang mana salah satu bagaimana dari 182 perusahaan baru 32 perusahaan yang bergabung Gapki. Ada salah satu Pak poin yang kami akan ke depan, salah satunya adalah penilaian usaha perkebunan. Dan dalam waktu dekat Permentan 07 ini akan direview tentang penilaian. Kita masukkan bahwa agar bergabung pelaku usaha terhadap organisasi Gapki di daerah masing-masing. Salah satu poin ke depan yang akan kita dorong, ternyata memang ini sangat baik untuk mendorong agar pelaku usaha perkebunan dapat bergabung pada Gapki. Mungkin tidak memperbanyak waktu, kami bisa Pak Kadis memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pembina Gapki, Ketua Gapki Cabang Jambi, dan rekan-rekan semua dari perusahaan baik yang sudah tergabung dengan Gapki dan yang belum tergabung dengan Gapki. Tentunya kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di sini pada saat hari-hari kita berhadapan dengan harga TBS masih rendah ini. Saya sambil kerja juga tadi juga dengan Pak Dirjen yang baru sudah ada perintah-perintah yang harus segera kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama sebelum sampai ke materi itu saya akan menyampaikan dulu bahwa Menteri Pertanian sudah membentuk gugus tugas, ya ada SK-nya nanti dari panitia bisa menyampaikan. Sudah ada gugus tugas di masing-masing provinsi, di masing-masing direktorat, ketuanya masing-masing direktur, ya untuk wilayah-wilayah provinsi. Kebetulan Jambi Direktur Perlindungan Perkebunan itu ketuanya. Nah, tugas dari gugus tugas ini adalah bagaimana tentang harga TBS tadi itu utamanya. Kemudian saat ini juga sudah memulai audit terhadap perusahaan-perusahaan. Ya, ini kalau saya lihat dari judul ini memang perlu kita membahas soal hukumnya. Ya, jangan sampai nanti kita tidak tahu ini yang sudah harus kita kerjakan. Undang-Undang Cipta Kerja memang saat ini harus ditinjau kembali, ya. Ada hasil putusan MK, ya, yang ditunda apabila kena cacat prosedur kalau tidak salah. Nah, tapi kita tidak bisa diam saja juga, jangan-jangan prosedurnya sudah dijalankan. Nah, di dalamnya itu
yang paling banyak itu ngurusin kita itu, ya. Perusahaan seolah-olah semuanya salah gitu kan. Nah, ini yang perlu dicermati. Ya, ini gugus tugas sedang berjalan. Kebetulan aja Jambi tidak masuk, Pak, belum masuk. Ya, tapi provinsi lain sudah masuk semua. Nah, Jambi belum. Nah, kemudian ini ada audit. Ya, saya sudah mulai diminta bukan keterangan, Pak, tapi diminta dokumen. Ya, bertahap dari APH. Nah, ini tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti APH langsung, nah kita langsung masuk saja gitu kan, ya. Jadi persiapan kita. Jadi banyak-banyaklah konsultasi ke Pak Panca, minimal rendah ketemu saya. Nanti saya juga akan bocorin yang mana. Ya. Yang pertama yang kami lihat ada perusahaan yang keterlanjuran di luar izin. Itu yang jadi soalan kita. Di luar izin, membangun kebun di luar izin, ya. Nah, ini paling mudah sekarang ini untuk melihatnya dari cara kita nanam aja kelihatan, Pak. Keseragaman, jarak tanam, kemudian pola tanamnya, utara selatan, ya. Kemudian bagaimana infrastruktur dibangun, ya. Misalnya ada kanal atau jalan, petak-petaknya kelihatan. Jadi ini harus segera, ya, segera masing-masing perusahaan kalau memang itu terjadi, ya, karena ada juga yang masuk kawasan, misalnya kan, masuk kawasan hutan, itu segera disampaikan ke kita. Jadi ada langkah-langkah strategi yang bisa kita lakukan bersama, ya, kita lakukan bersama. Jadi keterlanjuran bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki karena regulasinya juga ada. Ya, ini sekarang ini sedang dilakukan revisi tata ruang provinsi dan kabupaten. Ada reforma agraria, ya, di situ perubahan tata ruang. Nah, sampai di bulan November nanti, Pak. Jadi sebelum itu kalau bisa kita ajukan yang tadi masuk kawasan hutan, segera kita keluarkan kawasan hutan. Usulkan melalui tahapan-tahapan. Atau di luar kawasan hutan tapi masuk PIPIP, ya, lahan gambut dalam, atau dulu mungkin itu hutan di APL tapi sudah termasuk hutan primer, ya, tidak boleh digarap misalnya, tapi sekarang bentuknya sudah berubah, ya. Nah, mungkin kekeliruan juga dalam penentuan PIPIP tadi. Kan di situ ada revisi setiap 6 bulan sebenarnya. Nah, ini juga kesempatan untuk kita untuk memperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini tadi saya buka sedikit aja dulu tentang itu. Nanti mungkin secara detailnya mungkin kalau Pak Sadino nanti datang, ya kan, kita lebih dalam lagi kita bagaimana kita menyikapi ini dan segera, ya, dan segera, jangan lama-lama. Ada juga perusahaan yang sampai saat ini belum punya HGU gitu. Padahal 6 tahun harusnya sudah punya HGU, ya. Ada sebagian aja di HGU-kan, sebagian tidak. Ada juga yang tidak digarap sama sekali, ya, karena ganti ruginya susah. Sementara IUP kita sudah terlanjur luas. Bagaimana kita mengurangi itu? Yang bisa clear saja yang kita ajukan. Yang kira-kira tidak memungkinkan, kenapa kita harus menunggu gitu, ya. Nah, ini juga nanti secara detailnya apa yang terjadi di kita sampaikan. Nah, kemudian sudah ada juga surat dari Bapak Menteri bahwa harga minimal TBS
Rp1.600 per kilogram. Tani swadaya. Jadi di luar mitra, kalau mitra pasti kita ngikuti harga yang ditetapkan, ya, harga yang ditetapkan. Jangan ada yang bergeseran ini, karena kita tidak bisa memprediksi Bapak bahwa apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tidak bisa seperti yang kemarin tiba-tiba langsung berhenti ekspor kan gitu. Nah, karena itu di kesempatan ini kita bersama-sama harus kompak, ya. Nah ini kita ini terpecah Pak, karena terpecah tadi, ya, ada yang hanya 17% dari Pak, ini ya, hanya 17% yang masuk GAPKI, yang lain tidak, gitu kan. Nah ini yang perlu kita bersama gitu, ya. Tentu kalau GAPKI, saya yakin kalau ini tidak sulit amat kan, DMO tadi misalnya kan. Kalau sudah kita kompak semuanya kan, berapa sih ininya kebutuhan minyak goreng Indonesia? Jambi cuma sekitar 85.000 per minggu Pak, 85.000 ton. Nah yang Kuning Tunggal aja 200 ton di seminggu keluar. Nah ini tadi pagi-pagi aja udah, ya kan? Kalau kita digabung dalam satu wadah, saya kira membagi ini kan mudah, ya kan? Dan tidak mesti juga keluar yang 20% tadi. Yang kalau DMO-nya misalnya 1.000 berarti boleh maksimalnya cuma 7.000, berarti saya 7 kali lipat ya Pak. Cuma 7 kali lipat boleh ekspor. Nah ini kan bisa banjir dalam negerinya jadi banjir malahan, ya kan? Nah padahal data kebutuhan minyak goreng itu nggak ada di perindustrian, nggak ada Pak. Setelah ditanya-tanya satu-satu baru sekarang ini baru, ya kan? Nah tapi kalau kita udah tahu kebutuhan di dalam negerinya sekian, sebenarnya nggak sulit, ya kan? Kita kumpul, udah siap sekian, ini sekian gitu. Sekarang itu yang pengantar yang pertama. Nah ini yang kemudian saya sampaikan ini tentang Permentan 01. Saya kira ini sudah hafal semua nih, rekan-rekan semua kan semua. Saya coba sedikit saja. Next. Nah ini soal latar belakang, ya. Nah tentunya sawit ini sekarang ini sangat berkembang nih Pak. 2019 kemarin SK Menteri Pertanian 833 itu Jambi 1.134.640 hektar. Tapi sekarang ini saya yakin sudah banyak nih Pak. Jangan 1,2 sudah. Kenapa? Penangkar benih yang bersertifikat saja yang ada izin sekarang ini 61. Yang tidak ada izin banyak juga. Ya, di Jambi ini ada 61 penangkar benih. Nah, jadi kelihatannya ini ada yang 1 juta batang per tahun, ya. Ada yang 500 ribuan, 300 ribuan, banyak sekali, ya. Nah, jadi ini kami sedang melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian IPB. Kami sudah punya citra satelit resolusi tinggi, ada aplikasi menghitung jumlah tajuk, ya. Jadi kalau dari perusahaan ingin melihat berapa sebenarnya jumlah satu bloknya berapa, akhirnya temu Pak Panca ya. Berapa sebenarnya, jangan sampai manajer main misalnya kan, dia laporkan cuma sekian Bu ininya, berarti ada bocor gitu kan. Nah, hitung jumlah batang. Kemudian mungkin nanti coba didodos satu batang berapa ya kan, diprediksi produksi. Nah ini ketahuan. Nah sudah ada perusahaan yang minta, sudah satu ya di beberapa tempat. Nah, tapi ini juga menjadi rahasia pimpinan mungkin ya, pimpinannya yang maunya kan, apakah bocornya banyak atau sedikit kan gitu. Nah ini kita sudah punya itu Pak. Jadi juga kami sudah bisa juga melihat bahwa Anda memasuki kawasan hutan, Anda mempunyai kebun sawit di luar izin, itu tinggal kami lihat aja, ya. Nah makanya tadi saya sampaikan
Ayo kita sama-sama duduk ya sebelum nanti orang lain tahu ya. Jadi bagaimana sikap kita nanti ke depan? Ya, kami sudah terlanjur Pak, sudah 20 tahun lebih, ya kan? Masalahnya apa? Ya kan? Nah, ada yang masuk kawasan hutan, tapi kemudian direkayasa jadi milik koperasi, ya kan? Nah, itu terbaca juga sama saya. Ada, karena dia pada saat bagi hasil tadi dia ribut minta minta difasilitasi kan. Wah, ini rekayasa juga bahwa ini sebenarnya yang bikinnya perusahaan tapi dibikin rekayasa koperasi misalnya. Nah, ini harus ada jalan keluar Bapak, karena ini ada yang sudah tadinya masih kawasan dikonversi keluar sudah, tapi nggak berani, si perusahaan nggak berani ngajukan supaya ini jadi APL kan, nggak berani, si koperasi juga nggak berani. Nah, ini perlu sikap kita juga, gimana kita langkah-langkah kita ke depan. Situasi seperti ini kan serba salah, ketahuan dua-duanya kena gitu kan, tapi dibiarkan ini semakin meruncing ya, dan malah masuk ke inti ya. Nah, ini juga perlu kita rebut bersama ya. Jadi perlu keterbukaan di masing-masing perusahaan. Nah, kemudian latar belakang ini juga memberikan perlindungan harga yang wajar ya untuk TBS. Jadi kalau Permentan 01 ini memang untuk harga yang wajar dengan saling menguntungkan. Nah, kemudian juga menghindari konflik persaingan tidak sehat di antara PKS. Ini sekarang saya lihat banyak loading rem ya kan, sudah jelas kawan sebelah sini plasmanya dia, nah kawan yang lain naruh loading rem itu dekat sana ya kan, tarik menarik jadinya. Nah, ditambah lagi memang latar belakang dari mungkin mitra tadi yang tidak bermitra kembali tadi itu karena mungkin kesalahan rezim yang lama ya kan, karena dulu sistem berbeda, memang sistem berbeda, sekarang sudah kepemilikan sudah memang 100% di plasma punya kan gitu. Nah, ini perlu sikap kita juga, kita harus berubah gitu, saling menguntungkan mitra sejajar misalnya kan. Nah, karena sudah banyak juga intervensi dari pemodal-pemodal lain yang bakal masuk ya. Nah, kemudian perubahan strukturalisasi Kementan. Lanjut. Ini dasar pencabutan saya kira yang pertama perubahan struktur, kemudian yang tadinya tidak ada unsur pengawasan sekarang sudah masuk. Kemudian masuk unsur biaya operasional tidak langsung juga yang tadinya tidak ada ya. Nah, Jambi memang belum memasukkan, karena itu indeks K-nya jadi tinggi ya, lebih tinggi dari provinsi lain. Kalau provinsi lain ada yang sudah BOTN-nya sudah menghitung Pak. Jadi kita belum, tentunya nanti perlu kesepakatan juga apakah kita dorong BOTL atau tidak. Ini kita perlukan juga. Kemudian di dalam aturan ini karena memasukkan BOTL tentunya kita akan laksanakan ini. Dan bagaimana maksimal, kan ada maksimalnya itu 2,63 salah saya persen ya. Itu maksimal. Kemudian cangkang, soal cangkang yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi tambahan harga yang bisa diterima petani. Kemudian rendemen ya, rendemen yang tadinya dia sembarangan aja, yang sekarang ini harusnya tenera yang kita hitung gitu, yang bukan tenera nggak usah gitu kan, nggak masuk. Yang dihitung rendemen itu dasarnya adalah yang kebun yang menanam tenera saja. Kemudian penyempurnaan perhitungan indeks K sama penyempurnaan rumus harga TBS. Next. Ini perkembangan regulasinya ya, dari 627 sampai yang terakhir sekarang ini. Next. Ini bab-babnya ada 7 bab.
Next. Di situ ada ketentuan umum ya, maksud, tujuan dan ruang lingkup. Saya kira next saja. Nah, ujung-ujungnya adalah perjanjian kerjasama, Bapak. Jadi di Permentan 01 ini kita didorong supaya semua perusahaan ya bukan lagi soal 20% kemitraan, tapi kalau bisa itu sebanyak kapasitas produksi kita. Jadi misalnya kita punya 45 ton per jam ya, kapasitas untuk produksi pengolahan. Nah, ini setara dengan 9.000 hektar. Jadi mitra itu dengan 9.000 hektar tadi. Nah, jadi kita upayakan. Nah, sekarang ini saya yakin yang tidak bermitra sudah mulai dia berpikir 3 kali. Ya kan? Karena dengan situasi seperti ini ada hikmahnya juga. Ya kan? Selama ini dia tidak mau mitra. Ya kan? Dia nganggap mudah menjual barang ini. Nah, dengan adanya seperti sekarang, harga yang tidak bermitra jauh dari yang harga bermitra. Nah, saya yakin ke depan dia akan bermitra. Nah, ini bagusnya 01. Dan kami juga tidak akan bisa menindak yang tidak bermitra tadi, dia minta memaksa supaya harga jadi tinggi sama dengan itu, nggak bisa. Karena kualitasnya tidak bisa dibuktikan, ya kan? Nah, harus dilihat lagi. Kemudian dia juga banyak panen mentah saya lihat banyak juga, Pak. Saya lihat di Bukit Bintang Sawit kemarin ya, ada disortir dulu yang mentah kembalikan, ya kan? Nah, ternyata petani kita nih yang tidak bermitra ini yang mentah masukannya juga, Pak. Nah, nanti dibawa lagi mungkin dibrondolin, ya kan? Nunggu 2 hari baru lembut, ya kan? Nah, ini persoalan ini kan saling membohongi ini yang perlu kita robah, Nah, ini tentunya perjanjian kerjasama ini yang di 01 ini yang memang ini PR besar, Pak. Nah, kalau dulu kita plasma dengan inti, ya kan nggak ada surat perjanjiannya, nggak ada ya, nggak ada. Di petani kita tanya ada nggak surat perjanjian kerjasamanya, nggak ada. Nah, di sini harus diketahui minimal kepala dinas perkebunan kabupaten. Jadi difasilitasi. Nah, jadi nanti dengan adanya Permentan 01 kita harapkan kemitraan ya diketahui oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian tentunya ada identitas para pihak. Nah, kalau petani perorangan jangan. Jadi berarti ada kelembagaan petani. Kalau bisa ada badan hukum. Karena ini jumlah minimal kan ada 25 hektar minimal. Nah, satu kelompok minimal 25 hektar supaya ngangkutnya mudah, barangnya banyak gitu. Kemudian pembayarannya mudah juga. Dari situ ada hak dan kewajiban, kondisi kebun, jangka waktu kerjasama dan sanksi. Dan di situ juga nanti ada detailnya bahwa tidak boleh dia ada yang numpang. Misalnya kelompok tadi yang ini menjualkan yang tidak bermitra, numpang masuk sini gitu, nggak bisa. Ya, jadi itu menjamin. Soalnya sekarang ini di beberapa komoditi sudah meminta ketelusuran. Ya, contohnya kopi itu ketelusuran siapa pemilik, di mana dia nanam, berapa jumlah batang, berapa produksi, kapan dia panen, kemudian fakturnya masuk. Kalau Starbucks mintanya gitu, Pak. Pada saat hitungan produksinya melebihi, dia mulai curiga, berarti ada produksi lain yang numpang dijualkan lewat situ. Dia langsung cut, saya tidak beli. Ya, ini juga kita akan dorong ke sana ini. RSPO kan seperti itu, ya, ketelusuran. Jadi
kepemilikan tadi jelas siapa ini, dia nanam di mananya, menggunakan apa, budidaya seperti apa, pupuknya seperti apa, karena ini makanan, ya. Nah ini juga seperti itu sebenarnya. Kira itu ya. Next. Nah ini kalau penetapan harga TBS ya, saya kira kita udah tahu, kita punya tim yang dibentuk oleh gubernur dengan SK. Ya di situ ada perwakilan-perwakilan kita dari GAPI dan dari asosiasi petaninya juga, dari Perindak dan sebagainya, dari koperasi, dari dinas perkebunan kabupaten dan sebagainya. Nah, tugas dari tim di situ sudah jelas, merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks K. Jadi menghitung setiap bulan kita sudah lakukan. Ya, indeks K kita hitung biasanya rata-rata di atas 80-an nih Pak ya. 86 sampai berapa? Kita paling tinggi sebenarnya. Karena BOTL kita belum, kita menghitung BOTL-nya belum. Nah, jadi ini tentunya rumus-rumusnya sudah ada. Next. Ini rumusnya. Ya, berarti indeks K ini menggambarkan tentang berapa yang diterima oleh petani, ya, berapa persen. Jadi, selebihnya itulah ya, untuk pengolahan, untuk mungkin biaya-biaya produksi tadi, TBS, diolah dan sebagainya. Nah, inilah dia indeks K, itu berapa persen yang diterima petani, itulah kira-kira. Nah, kemudian kita di tiap bulan kita tetapkan indeks K-nya. Next. Nah, kemudian rendemen, ya. Rendemen ini setiap 5 tahun sekali, ya. Nanti di tahun ini ada ya, ada tahun ini ada rencananya nih. Dan rencana dibiayai oleh BPDPKS, kemudian yang melaksanakan nanti PPKS Medan, ya. Jadi tolong nanti rekan-rekan yang terpilih di pabrik mana dia akan turun tim, ya. Nah tentunya yang tadi untuk indeks K tentunya yang untuk rendemen nanti yang tenera yang mana itu yang menjadi standar. Nah tapi tentunya juga mungkin kami akan dorong supaya dia juga melihat rendemen terhadap yang tidak bermitra, ya, yang bebas ini juga rendemennya sebenarnya berapa gitu. Nah tapi itu jadi perhatian kita untuk mungkin menjadi pertimbangan kita juga, sebaiknya harga yang tidak bermitra ini mungkin kena rendemennya sekian gitu kan. Nah nanti kita menjadi pertimbangan untuk kita laporkan ke Dirjen Bud. Nah, ini yang akan dilakukan tahun ini mudah-mudahan Pak Baca ya, yang sudah ditetapkan, nanti PPKS sudah menyampaikan ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat atau di bulan ini sampai bulan Agustus akan turun timnya. Nah, selama ini memang dari APBN tidak tersedia anggarannya, jadi kami usahakan masuk melalui BPDPKS. Next. Nah, kemudian soal pemanfaatan cangkang. Di sini sudah jelas bahwa selama ini kan cangkang digunakan oleh pabrik. Kalau yang digunakan oleh pabrik tidak dihitung. Tapi yang sebagian lagi dijual itu yang dihitung. Ya, jadi mohon nanti masing-masing perusahaan berapa cangkang yang selama ini digunakan, kemudian berapa yang dijual. Nah, yang untuk yang dijual itu tadi nanti akan kita coba rata-ratakan, rata-rata di semua perusahaan. Kemudian ternyata bisa untuk menaikkan harga TBS yang diterima petani. Misalnya Rp5 naiknya Pak, ini karena cangkang setelah sekian jumlah yang terjual, ya kan? Nah ini dibagi sekian TBS yang masuk, nanti naik, ada kenaikan tambahan. Nah, nanti ini menjadi pertimbangan dari tim penentu harga yang ini tadi kan, kita juga semuanya ada di dalam. Jadi silakan nanti sepakat saja
ya dari perhitungan itu, tapi ya cangkang yang terjual di luar dari yang kita gunakan sendiri. Nah, kita nanti masukkan ke dalam tambahan harga, masuk dalam tambahan harga, dan nanti ditetapkan dengan peraturan SK Gubernur. Nah, kemudian next, syarat penerimaan TBS. Nah, di sini sudah lebih detail Bapak Ibu bahwa brodol yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5%, ya. Nah, ini yang perlu kita cermati juga, yang selama ini seperti apa. Kemudian standar yang buah mentah itu tidak boleh sama sekali, Pak, 0%, Bapak bayangin. Nah, tapi ini ada kan 0%. Nah, mungkin ada sebagian perusahaan yang tidak ada sortir, mungkin satu truk masuk aja pokoknya ini harga sekian gitu kan. Tapi saya lihat banyak juga kawan-kawan pabrik yang memisahkan ini tadi, yang mentah kami tidak terima gitu kan. Nah, itu ada. Tapi ada juga yang terlananya yang mentah lagi juga kan gitu. Mungkin kebutuhannya lain ya kan. Mungkin untuk biodiesel atau gimana ya kan. Mungkin tidak perlu keasaman dan sebagainya, tidak perlu ya kan. Nah tapi ini bagaimana kita melaksanakan ini, agak susah juga ini sebenarnya kan. Nah, buah lewat matangnya juga, buah matang paling sedikit 95%, buah lewat matangnya paling banyak 5%. Nah, ini berarti kan agak berat juga nih Pak, kita milih-milih seperti ini kan. Nah, kemudian soal tandan. Nah, ini tidak boleh lebih dari 2,5 cm ya. Nah, jadi tapi banyak juga petani kita ini yang ada sampai 1 ini 30 cm, 25 cm. Nah, ini rupanya ada hitung-hitungannya juga Pak. Kalau lebih dari situ dia akan potong 1%. Dihitung itu 1%. Jadi penyusutan lah kilonya jadinya kan. Karena dia masukkan tandan yang panjang tadi, jadi 1% maksimal. Nah, kemudian yang tandan atau brodolan sekar tadi yang sudah satu-satu tadi itu tidak boleh ada pasir, tanah dan sebagainya. Kemudian berat TBS yang 3 kg ke bawah nggak usah diterima ya kan. Nah, ini mungkin sama lah yang dulu-dulu. Nah, kemudian yang tidak memenuhi persyaratan dikenakan pemotongan pembayaran TBS yang diberikan insentif 4% dari berat TBS yang diterima. Nah, ada ininya juga. Yang tidak memenuhi syarat dipotong, yang memenuhi insentif 4%. Nah, jadi ada bonus gitu. Yang sudah tertib tenera semua gitu kan. Nah, ini kita sediakan bonus Pak. Jadi supaya ada pembelajaran bagi petani-petani yang baru atau petani yang lama, dia akan berubah ya. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini kewajiban perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan yang pertama wajib menyampaikan dokumen harga ya. Jadi kami mohon, kalau yang selama ini mungkin ada beberapa perusahaan saja yang mengirimkan invoice, tolong yang akan datang ini kalau bisa seluruhnya ya. Nah, setiap bulan Pak, jadi berapa jumlah penjualan CPO dan kernel setiap bulan ya ke dinas provinsi. Nanti kita akan klarifikasi ya hasilnya. Kemudian laporan penerimaan pemanfaatan BOTL. Nah, BOTL kita belum ya. Nanti kita bicarakan pada saat di tim yang setiap Kamis saja kalau yang ini. Jadi, apakah kita sudah waktunya ada BOTL atau tidak? Tapi saya kira kalau kondisi saat ini belum ini, karena harga TBS sangat murah, karena BOTL ini akan mempengaruhi harga rata-rata. Nah, next, pengawasan ya. Kalau selama ini pengawasan kita belum ketat ya, belum begitu ketat, yang akan datang nih kelihatannya ada gugus tugas ya, nanti ada Menko
investasi, ya sudah mendorong ini juga. Nah, saya takutnya ada aparat penegak hukum lagi Pak di situ kan. Nah, oleh karena itu kita harus bersiap-siap, ya. Nanti juga gubernur juga dengan tim kita yang sudah ada pokja kita ini, kita akan bergerak, ya. Paling tidak kita sebulan sekali kita coba kita bahas ini. Nah, kemudian pengawasan dilakukan kepada perusahaan bermuat dalam hal ketaatan menyampaikan dokumen indeks K-nya, ya. Nah, ini tadi ya. Nanti ada biaya pengolahan dan sebagainya, itu juga nanti kita cermati juga. Nah, ini juga hasil pengawasan diminta untuk dilaporkan ke gubernur, dan gubernur akan menyampaikan ke Menteri Pertanian, dalam hal ini Dirjen Perkebunan. Next, ini sanksi, ya. Nah, sanksinya yang pertama, perusahaan bermuat yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi peringatan tertulis. Peringatan tertulis itu 2 kali, ya, 2 kali dengan waktu hanya 1 bulan. Nah, mepet kali ini Pak, 1 bulan. Nah, kalau 2 kali masih juga tidak laksanakan, maka Kepala Dinas Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha. Nah, saya kira kita tidak menginginkan ini, ya. Yang segini aja 80 pabrik aja masih kurang, ya Pak, ya. Apalagi mau cabut, ya, tambah rame, ya kan? Ini aja dia tidak diolah aja dah penuh, ya dah. Apalagi kita mau ditutup, sama dengan Apkasindo dorong-dorong supaya anda mau demo ke pabrik, ya, kamu keliru lah, saya bilang. Ngapain ke pabrik? Tutup pabriknya, kamu jual kemana coba? Rame-rame tutup sama-sama kan itu. Mau jual kemana coba? Ya kan? Itu jadi kacau malahan. Nah, jadi yang ke depan ini kita harus bersinergi memang. Karena kita saling menguntungkan, nggak ada pabrik, nggak ada petani. Petani aja langsung mau jual kemana? Barangnya banyak, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita harus duduk bersama. Next, ada ketentuan peralihannya. Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum diundang peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. Jadi kemitraannya sudah ada, paling-paling kita perbarui aja Pak kalau butuh pembaharuan dalam perjanjian kerjasamanya. Tapi kalau tidak, ya tidak usah, jadi tetap berlaku. Next, nah ini yang terakhir, ini pabrik kita ada 80 Pak, ya. Kapasitasnya ada kelihatan di sini, lebih kurang 3.500-an ya, baru 3.500-an. Sementara sekarang ini mulai replanting udah mulai panen, ya. Ini bisa-bisa 2 kali lipat ini, ya kan. Nah, kami berharap kalaupun tidak nanti ya setelah kita susun bahwa kapasitas sudah cocok, kemudian kita akan hitung itu Pak, apakah naikkan kapasitas produksi di masing-masing pabrik atau ada pabrik-pabrik baru, ya, akan ada pabrik-pabrik baru. Nah, ini yang nanti kita sama-sama, ya, kita sama-sama bagaimana kita bisa melaksanakan permintaan ini dan pabrik jalan baik, masyarakatnya juga bisa menjual TBS-nya lancar, dan kalau bisa bermitra semua. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nah, ada satu lagi bahwa kita sudah ada peraturan gubernur nomor 36 2021. Ya, ini yang tentang perda kita untuk kemitraan tadi. Utamanya itu soal kemitraan. Kita akan coba nanti pemetaan kemitraan ini, mohon pihak perusahaan menyampaikan kepada kita